Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nur Safitri dari Manajemen 19, mata kuliah Dasar-Dasar Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan yang pertama yaitu definisi dan unsur perpajakan. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Pajak juga merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur undang-undang. Unsur pajak. 1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti pajak hanya mampu dan berhak diambil oleh negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan. Yang ketiga, tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang diartikan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. B. Fungsi pajak dan pengelompokannya serta tarif pajak. Ada 4 unsur, yaitu pertama, 1. Fungsi anggaran, yang merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur regulasi, yang diisi dengan pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 3. Fungsi pemerataan pajak distribusi. 4. Fungsi stabilisasi, yang dimana mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang keempat, ada pengelompokan pajak yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Tarif pajak. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif profesional, tarif tetap, dan regresif tarif pajak nominal. Teori pemungutan pajak dan syarat tata caranya terbagi menjadi 7 bagian, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, teori daya beli, teori kedaulatan negara. Pemungutan pajak terbagi menjadi 5 syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak adalah pemungutan yang harus berlandaskan keadilan. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah peraturan pemungutan pajak yang ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pajak tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi, apalagi melemahkan perekonomian nasional. Yang keempat, syarat finansial. Pungutan pajak selayaknya dilakukan secara efektif dan efisiensi untuk menghasilkan perolehan maksimal. Yang kelima, syarat sederhana, yang dimana bahwa pajak harus mudah dan dimengerti oleh wajib pajak. Setiap pemungutan pajak yang sederhana diharapkan bisa membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak sehingga lebih mudah mendorong mereka melakukan kewajiban tersebut. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, sel-sel pajak, yang terdiri atas sel-sel nyata yang didasarkan pada suatu objek penghasilan yang nyata, sel-sel anggapan yang didasarkan sebuah anggapan yang diatur undang-undang, sel-sel campuran yang merupakan kombinasi antara
sel nyata, dan sel anggapan. D. Kedudukan hukum pajak dan material formil. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang isinya menjelaskan tentang objek pajak, subjek pajak, perbuatan, tarif, segala sesuatu yang menyebabkan adanya dan terhapusnya utang pajak, sanksi jika melakukan pelanggaran. Contoh produk hukum material adalah pajak penghasilan dan pajak pertambangan nilai, pajak penjualan atas barang. Hukum pajak formil menerangkan tentang cara menjalankan hukum pajak yang menjadi kenyataan, menjadi terrealisasikan tidak hanya sebatas aturan saja. Isi hukum pajak formil adalah prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak mengadakan pengawasan bagi fiskus, menerangkan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pencatatan pembukuan, menerangkan prosedur wajib, mengajukan banding. Contoh hukum pajak formil adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajarannya, yaitu ajaran formil, yang dimana utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang yang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak. Pembayaran utang pajak melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan wajib pajak. Kompensasi, yang dimana kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak, pembayaran pajak. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak pertama sering disebut hambatan pemungutan yang timbul karena perlawanan pasif. Hambatan pemungutan pajak dalam bentuk perlawanan pasif dilakukan dengan keengganan wajib pajak membayar pajak. Yang kedua, hambatan pemungutan pajak yang membentuk perlawanan aktif, yang dimana bentuk pertama disebut tax avoidance, yang istilahnya menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum.